Gatot Rumo punya anak Abu Bakar, Abu Bakar punya anak Muhammad Qorib, Muhammad Qorib punya anak Yahya, Yahya punya anak ayahnya Pak Jokowi. Berarti Pak Jokowi itu ke Sunan Giri 16, generasi ke-16 dari Sunan Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu ayyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Urusan-urusan dunia kita Allah berikan kelancaran, dan wabil khusus yang terpenting, urusan di akhirat nanti Allah berikan kita kemudahan dan kita mendapatkan anugerah terbaik, yaitu minas su'ada min ashabi al jannah. Amin, Allahumma amin. Apapun kita berbeda dengan perbedaan apapun, sebesar apapun perbedaannya, sebagai sesama muslim, sesama warga negara Indonesia, satu bangsa, satu tanah air, walaupun berbeda-beda sukunya, kita tetap saling mendoakan dengan doa yang baik. Amin, Allahumma amin. Saya perhatikan Kiai Hanan ini bermain api dengan menyebut bahwa Pak Jokowi adalah keturunan ke-16 dari Sunan Giri, jalur perempuan. Kalau misalnya ditanya apa apinya di sini, bukankah Pak Jokowi sudah enggak nyalon? Artinya ini jauh dari unsur politisasi nasab atau ingin kampanye dengan jalur bawa-bawa nasab. Kan Pak Jokowi sudah 2 kali jadi presiden, jadi sudah tidak bisa yang ketiga. Jangan salah, kalau nyebut Pak Jokowi berarti juga menyebut anaknya, anggap Gibran. Jangan salah, bukan tidak mungkin nanti Gibran menjadi cawapresnya Prabowo atau cawapresnya Pak Ganjar. Ini kan jejak digital. Artinya kalau misalnya naik itu Gibran bin Pak Jokowi, otomatis nasabnya sama dengan Pak Jokowi. Cuma tinggal nambah satu, yaitu keturunan ke-7. Kalau Pak Ganjar kan sudah lama itu disebut sebagai keturunan Sunan Kalijaga. Jadi ini adalah semacam ingin meninggikan seseorang dari sisi jalur nasabnya, karena sudahlah khilafah bahwasanya Trah Wali Songo itu adalah trah yang terhormat ya. Artinya orang disebut Trah Wali Songo itu ya berarti nasabnya itu nasab yang terhormat, karena Wali Songo itu orang-orang terhormat. Skip kita bicara tentang ketersambungannya dengan Rasulullah atau apa, yang jelas cukup dengan menyebut Trah Wali Songo itu sudah nasabun syarifun, begitu ya. Kemudian yang kedua, ini bisa jadi dianggap sebagai pola yang selalu dikritik, yaitu misalnya Ba'alawisasi. Misalnya ada narasi Pangeran Diponegoro ternyata marganya bin Syihab, atau sama dengan marganya Habib Rizik Syihab atau Habib Quraish Syihab. Padahal itu masih ada dari ulama yang mengatakan bukan bin Syahab, marganya bukan itu, tapi masih satu rumpun di Ubaidillah, jalur Asmad Khan, yaitu Abdul Malik Asmad Khan bin Amil Faqih ya. Itu pun dikritik. Tapi apa bedanya? Kalau di bagian ini saya pertegas berbeda sekali. Hal-hal yang disebut Ba'alawisasi itu menyangkut orang yang sudah meninggal. Misalnya Pangeran Diponegoro sudah meninggal, termasuk yang dianggap bin Yahya. Siapa itu yang di Jogja itu kan sudah meninggal, kuburannya. Sementara ini Pak Jokowi masih hidup, jadi berbeda dengan itu. Artinya ini siap diadu datanya, siap di cross check. Saya yakin Kiai Hanan itu jangan kita anggap sebagai YouTuber yang bicara asal-asalan. Enggak, beliau itu memiliki manuskripnya. Dan ketika beliau menyatakan insya Allah, pernyataan insya Allahnya ini dari Kiai Hanan gitu, dan sambil membaca nama-nama silsilahnya. Jadi beda dengan orang yang tidak punya manuskrip lalu asal menyebut ya semacam insya Allah secara umum ya. Ya kalau masalah insya Allah apapun bisa terjadi kan begitu. Cuma kalau yang berbicara insya Allah itu Kiai Hanan, apalagi sambil membaca manuskrip, itu maknanya jangan dianggap seperti insya Allah orang pada umumnya kan begitu ya. Karena orangnya berbeda, omongannya juga berbeda. Misalnya ada orang bilang ya insya Allah nanti akan saya usahakan.
itu akan di ACC proposalnya. Kalau yang ngomong tukang sayur, apa kaitannya dengan meng-ACC proposal? Walaupun sama, insya Allah saya usahakan. Tapi kalau yang ngomong adalah wakil atau justru orang yang terlibat langsung yang sedang dijadikan objek mengajukan proposalnya, terus insya Allah saya tinjau, itu kan lain. Walaupun bahasanya sama-sama insya Allah saya tinjau atau insya Allah saya usahakan, itu berbeda. Maka mungkin kalau ada yang tidak terima kalau Jokowi itu dianggap wali songoisasi, ini masih bisa di cross check karena orang-orangnya masih bisa hidup. Karena kalau ini didiamkan, selesai seperti ini, nanti lama-lama sudah berlarut, Pak Jokowi sudah wafat, ini sudah berlalu 1 dekade atau berapa, nanti itu akan ada narasi ternyata Pak Jokowi itu adalah keturunan Wali Songo. Ya sama dengan narasi ternyata ternyata Pangeran Diponegoro adalah keturunan Mbak Alawi. Itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Jadi mesti dituntaskan. Bagaimana caranya? Ya tinggal pakai teori nasab. Kalau memang ada manuskripnya itu terpercaya, ya silakan. Apalagi kalau misalnya manuskripnya itu sampai menyebut orang yang bernama Yahya, yaitu kakeknya Pak Jokowi, atau dari Yahya turun kepada ayahnya Pak Jokowi, berarti manuskrip ini belum terlalu lama. Karena manuskrip itu tidak mungkin mencatat orang kecuali yang dicatat itu masih hidup. Artinya yang mencatat itu, artinya yang membuat manuskrip itu masih menyaksikan bapaknya Jokowi hidup. Tidak mungkin sudah wafat, bukan bapaknya ya, tapi Yahyanya itu ya. Tidak mungkin orang mencatat manuskrip tentang siapa anaknya Yahya, termasuk adalah bapaknya Pak Jokowi, kecuali anaknya Yahya itu masih ada, bapaknya Pak Jokowinya itu masih ada. Berarti ini masih satu generasi di atasnya Pak Jokowi. Berarti masih sangat muda ya. Saya bukan bicara ini manuskrip muda lalu tidak valid, bukan. Tetapi ini manuskripnya masih bisa di cross checknya. Bisa jadi yang menulis masih hidup atau yang menyalin masih hidup. Jadi ini masih tidak terlalu kusut lah bahasanya. Beda dengan klaim balawisasi ini, balawisasi itu. Gimana cara membuktikannya sudah rumit ya. Akhirnya ya gampang lah dinarasikan bagaimana ini lebih tua manuskripnya atau batu nisannya sudah tertulis bukan Ba'alawi, kok tiba-tiba diklaim Ba'alawi. Itu kan mudah dilacak dengan cara seperti itu saja. Karena mau di cross check kepada yang meninggal sudah tidak bisa, paling tidak kepada keturunannya. Sementara ini masalah Jokowi masih bisa ya. Jadi saya wallahu alam apa tujuannya Ki Hanan menyampaikan itu, yang jelas mungkin hanya ingin membaca manuskrip di mana itu informasi ya. Informasi itu memang harus disampaikan secara apa adanya ya. Kalaupun misalnya ini benar apa yang saya bilang, tiba-tiba nanti Gibran naik, tiba-tiba ini menjadi materi kampanyenya. Oh, ternyata masih keturunan. Apalagi diimbangi dengan ngapain kamu pilih yang pro yang keturunan imigran, sementara ada yang asli keturunan Wali Songo misalnya. Kamu meyakini sekali bahwa kalau ini imigran, kalau ini pribumi. Saya juga bingung bagaimana Wali Songo dianggap pribumi, tapi ya sudahlah. Kadang-kadang kamu punya narasi tidak bisa dibantah ya. Tetap menjadi maha benar dengan segala firmanmu ya. Ya sudah silakan. Tetapi sebelum ada keputusan Jokowi anaknya itu nyapres atau tidak, ini mesti diluruskan dulu. Ya saya kira mungkin kayak Hanan itu tahu resiko dari pembicaraan itu nanti akan dijadi gorengan politik, gorengan kampanye ya. Tetapi yang namanya main api itu nggak mesti kita terbakar. Kalau kita menguasai triknya, atraksi-atraksi sulap makan api itu bisa ya. Jadi begitu ya. Allahumma hdina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.